Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Aska, silakan pimpin doa, Nak. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba berdiri dulu kalau sudah siap. Berdiri. Oke. Cek kesiapan belajarnya. Bukunya sudah ada di atas meja. Siap. Oke. Jilbabnya dirapikan yang perempuan, laki-laki. Bajunya dimasukkan. Oke. Nah, cek rapian dulu. Sudah siap belajar. Buku sudah ada di atas meja. Oke. Sudah ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita speaking terlebih dahulu. Silakan cari posisi, keluar dari posisinya boleh. Nah, jangan berdekatan. Oke, cari posisi yang nyaman. Sudah? Boleh bersuara ya. Jadi ada suara, ada nyanyi dalam ini. Kalian ikuti. Jadi tirukan suaranya dan juga gerakannya. Oke? Siap? Siap. Mulai ya. Ayo kawan semua Nyanyi. lagi Bertepuk tangan. maju satu langkah Bertepuk tangan. sekali lagi Bertepuk tangan. dua langkah Bertepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. bawah badanmu Sambil bergoyang, sambil tertawa. ayo kawan semua Bertepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. tangan tiga langkah Bertepuk tangan. sekali lagi Bertepuk tangan. Ke kiri 4 langkah. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. ayo Ayo siapa nyanyi? Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Satu langkah. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Mundur 2 langkah. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan.
berdiri 4 langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan lama-lama sambil bergoyang, sambil tertawa. bertepuk tangan. Lah. Kembali ke posisinya. Udah ya. Sudah semangat belajar, tambah semangat belajar ya. Oke. Ibu cek kehadirannya dulu nak ya. Oke, Ibu absen. Agib Dwi Mahesa. Hadir Bu. Hadir. Agib hadir. Amira Azmi. Hadir Bu. Hadir. Akila Azahra. Hadir Bu. Aska Febian Al-Fatih. Hadir Bu. Hadir. Barna Baraja. Despita Dinda Putri. Eca Elvina Putri. Pika Primelani. Hadir Bu. Ya. Jenny Pamela. Hadir Bu. Jenny. Kelvin Alvindo. Hadir. M Fadil. Hadir Bu. M Rizky Aditya. Naura Ifada. Hadir Bu. Niko Ramadan. Hadir Bu. Nur Ashikin. Olivia Margareta. Hadir Bu. Rahma Khairunisa. Hadir Bu. Ratu Felisa Nada. Riza Umami. Hadir Bu. Cecilia Adriani Fitri. Hadir Bu. Saima Afifa. Hadir Bu. Syakira Adana Janita. Hadir Bu. Sarifatul Nuzul. Hadir Bu. Syifa Nur Bahri. Hadir Bu. Wahyuni Barneta. Yasmin Aziza. Hadir Bu. Oke, hadir semua. Oke ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan dapat menemukan struktur teks laporan hasil Observasi. Minggu lalu, pertemuan minggu belakang kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul Penumpang bus kota. Penumpang bus Kota. Pada bagian penumpang bus kota, kita sudah menentukan kalimat subjektif dan kalimat Objektif. Oke, sudah ketemu di bukunya ya, penumpang bus kota. Sudah? Mengapa Bu penting kita belajar struktur teks laporan hasil observasi? Penting karena kita dapat memahami teks laporan hasil observasi dengan Mudah. Oke. Sekarang Ibu tanya, kalau Ibu tanya bagaimana kira-kira bentuk dari struktur teks laporan hasil observasi pada teks yang berjudul penumpang bus kota? Bagaimana kira-kira? Oke, kita akan belajar hari ini ya. Kita akan belajar tentang struktur teksnya hari ini. Jadi kita belajar tentang struktur teks laporan hasil hasil observasi. Oke, sebelumnya kita ulas kembali apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Bisa tolong dibaca. Niko, bisa dibaca Niko? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi paparan hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena, atau peristiwa secara sistematis dan akurat. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya kepada pembaca. Nah, itu pengertian dari teks laporan hasil Observasi. Jadi hasil pengamatan yang kemudian kamu buat jadi teks, itulah namanya teks laporan hasil observasi.
Coba dibaca. Rika, dibaca Rika. Tujuan teks laporan hasil observasi memiliki banyak tujuan, mulai dari memberikan informasi hingga meningkatkan kesadaran. Teks ini merupakan alat yang penting untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Oke, nah dia katanya memberikan informasi tentunya berdasarkan fakta yang ada, bersifat objektif. Berikutnya, nah ini yang akan kita pelajari hari ini, struktur teks laporan hasil observasi. Ya, strukturnya ada 3. Yang pertama pembuka, definisi umum. Pembuka itu disebut juga definisi umum. Kemudian yang kedua isi atau deskripsi bagian. Yang ketiga adalah penutup. Simpulan. Oke, coba bisa dibaca oleh Kelvin. Coba baca Kelvin, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Pembuka, Definisi. Bagian ini berada di awal teks dan berisi umum. Pengenalan mengenai objek yang diamati. Isi, deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penutup, simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Oke, nah itulah 3 struktur teks laporan hasil Observasi. Tadi Ibu sudah menanyakan bagaimana bentuk struktur teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Sekarang akan kita pelajari, kalian perhatikan ya. Berikut adalah struktur dari teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, pembuka atau definisi umum. Naura, bisa dibaca Naura? Buka definisi umum. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, malukan, dan tempat tujuan lainnya. Oke, nah itu adalah bagian pembuka atau definisi umum. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah misalnya. Bus kota adalah, nah pengertian kan? Pengertian dari bus kota. Jadi namanya definisi umum. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah isi. Deskripsi bagian. Coba dibaca, Abi. Isi bagian. Seorang ibu ambil duduk di sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi. Paragraf kedua berisi penjelasan yang lebih terperinci. Oke, nah itu ada dan seterusnya ya. Di bukunya ada tadi halaman 3 ya, penumpang bus kota. Jadi bisa dilihat kalau isi deskripsi bagian itu panjang dan seterusnya dibuatnya. Paragraf kedua berisi penjelasan yang lebih terperinci. Kemudian yang ketiga ada penutup atau simpulan. Coba baca, Desvita. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapat tempat duduk dalam transportasi umum seperti bis kota, pesawat terbang, dan kereta api. Oke, nah itu ada simpulan ya. Simpulannya lebih pendek daripada isi. Namanya juga simpulan. Oke, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 12. Coba buka bukunya halaman 12. Sudah ketemu? Oke, di situ ada teks laporan hasil observasi yang berjudul Indonesia. Siapa yang ingin membacanya? Siapa? Siva. Silakan Siva, dibaca yang lain perhatikan. Sepeda motor di Indonesia saat
dapat hidup otomatis tanpa menggunakan aturan gigi manual. Ada sepeda motor bebek manual tanpa kopling. Ada sepeda motor trail yang biasa digunakan di Medan Barat off-road. Terakhir, ada sepeda motor cruiser yang dikenal dengan motor gede moge yang berkecepatan tinggi. Stop. Coba dilanjutkan oleh Kelvin. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan bank-bank. Kemudahan itu membuat jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia semakin meningkat. Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi. Ia digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga 7.800 per liter, mengendarai 7.800 per liter. Pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi, yaitu SIM. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm, membawa SIM dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta harus mengetahui semua rambu-rambu lalu lintas. Oke, stop. Lanjut. Riza. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Ojek konvensional biasanya disebut ojek dan merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor tanpa aplikasi. Sedangkan ojol merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor dan aplikasi khusus dalam menerima pesanan. Saat ini sebagian besar ojek sudah beralih ke ojol. Mereka bergabung dengan mitra perusahaan pengelola aplikasi ojol. Kendaraan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan, antar jemput barang, berbelanja, dan lain-lain. Demikian laporan mengenai sepeda motor dan memanfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak bisa diabaikan di Indonesia. Oke, nah sudah. Jadi baca tadi ya, sepeda motor di Indonesia itu adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Ada berapa paragraf? Nah, ada berapa paragraf? Iya, ada 6 paragraf. Oke, ada 6 paragraf. Sekarang ya, coba dibuka lagi bukunya. Selain daripada sepeda motor di Indonesia, ada contoh teks laporan hasil observasi berikutnya di halaman 20. Di halaman 20. Brandy di kota ada. Itu juga merupakan contoh teks laporan hasil observasi.
Ada berapa paragraf? Ada 6 paragraf. Oke, kita baca lagi ya. Kalau tadi sepeda motor di Indonesia, sekarang berdiri di kota Padang. Coba dibaca oleh Ratu. Baca Ratu. Bendi di Kota Padang. Bendi adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda yang masih digunakan di Kota Padang. Bendi ada yang beroda 2, 3 atau 4. Bendi dikendalikan oleh seorang kusir dengan cara menarik tali kekang. Tali kekang bermanfaat untuk mengatur langkah kuda dalam menjaga keseimbangan posisi penumpang ataupun barang yang ada di atas bendi. Bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Theodore Delman di beberapa daerah lain di Indonesia. Bendi dikenal dengan sebutan Delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau kretek. Di Nusa Tenggara Barat, bendi dikenal dengan sebutan cidomos. Di Kota Padang, bendi sudah digunakan sejak akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1892. Alat transportasi ini pernah menjadi alat transportasi primadona di Kota Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat, seperti Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sampai saat ini, bendi masih tetap diminati meskipun tidak seprimadona dulu. Sebagai alat transportasi tradisional, bendi mampu bertahan melintasi zaman, walaupun sudah banyak alat transportasi lain bermunculan pada era modern, seperti Transpadang, angkot, taksi, dan ojek online atau ojol. Oke, stop. Lanjut. Hadir. Pangkalan bendi terletak di perempatan Jalan Pasar Raya Padang. Pangkalan itu merupakan tempat terjadinya tawar menawar, tarif, waktu, dan perjalanan antara penumpang dan kusir. Bendi tarif bendi berkisar antara 50.000 sampai dengan 100.000 per 30 menit. Tarif tersebut merupakan standar umum tarif bendi di Kota Padang. Berdasarkan observasi saya, bendi bermanfaat sebagai alat transportasi di jarak dekat. Di Kota Padang yaitu rute pendek seperti pasar raya Jati, pasar raya Bulus, pasar raya Limbu, Kaluwang, dan daerah lain dalam Kota Padang. Selain itu, bendi juga bermanfaat sebagai alat transportasi untuk menyebut seperti tempat wisata di Kota Padang, seperti kawasan pondok yang dikenal dengan julukan Kota Tua atau Kampung Cina Seliston, Jembatan Siti Nurbaya yang dikenal dengan kisah Roman Siti Nurbaya, Pantai Padang yang dikenal dengan keindahan sunset sebabnya, dan Masjid Raya Sumbar, bangunan masjid yang terkenal sebagai salah satu tempat wisata yang di Kota Padang. Stop. Lanjut. Syakira. Bendi membantu para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Selain itu, bendi juga bermanfaat untuk mengantarkan wisatawan menikmati jajanan kuliner di sepanjang pantai Padang, seperti jajanan telur pisang, roti, kuah, pisang bakar, lada, soto, tatai, dan aneka macam siku. Wisatawan menikmati aneka jajanan kuliner sambil berselfie menunggu sunset pada sore hari di Pantai Padang. Demikian, bendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Wisatawan dapat berjalan-jalan menyusuri Kota Padang dengan bendi. Oleh karena itu, bendi masih tetap eksis sampai sekarang. Oke. Nah, sudah 2 teks laporan hasil observasi yang dibaca. Ya, yang pertama tadi apa judulnya? Yang sebelumnya sepeda motor
bawa HP ya, perwakilan kelompok. Tadi sudah dibaca yang terakhir teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di Kota Padang. Itu ada beberapa kosakata yang baru kita temukan, ya. Contohnya apa misalnya? Apa? Contohnya misalnya pangkalan. Pangkalan ada di teks laporan hasil observasi Bendi di Kota Padang. Apa itu pangkalan? Siapa yang tahu? Bisa cari di HP-nya nak. HP-nya ketik KBBI online. Bisa KBBI online, kita manfaatkan HP-nya ya, KBBI online. Cari di Google. Apa itu pangkalan? Ada yang tahu? Naura. Apa Naura pangkalan? Tempat berkumpul atau tempat pemberhentian. Oke, tempat berkumpul atau tempat pemberhentian. Ada banyak kata-kata yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tadi ya. Kemudian kata lain misalnya era. Apa itu era? Masa atau kurun waktu. Oke, masa atau kurun waktu. Kata lain, apa lagi? Kawasan. Kawasan. Apa itu kawasan? Daerah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Saya Bu, jangan keroyokan. Saya Bu. Amira, apa Amira kawasan? Kawasan daerah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Oke, nah itu adalah beberapa kata yang baru kita temukan dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di Kota Padang. Jadi ada banyak kata-kata lain. Selain dari buku ini apa namanya, dari menghubungkan kata dengan kata berikutnya, kalian juga bisa mencarinya tadi di KBBI. Jadi tugas kalian sekarang dari dua teks laporan hasil observasi tadi, kalian akan menentukan struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Ya, ini sudah duduk berkelompok ya. Sekarang dibagikan. Kelompok 1, kelompok 2. Itu ada berapa lembar? Ibu bagikan kertasnya 2 lembar. Tadi ada berapa teks yang kita baca? 2. Oke. Ini satu yang halaman pertama untuk sepeda motor di Indonesia dan satunya lagi untuk Bendi di Kota Padang. Oke, ini di Kota Padang. Perhatikan nak, coba perhatikan. Kelompok 1 perhatikan. Tadi ada berapa struktur teks laporan? 3. Ada 3. Oke, sekarang ibu beri clue-nya ya. Bagaimana cara menentukan agar mudah? Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama ada pembuka. Namanya pembuka pasti ada di awal. Pasti ada di awal atau paragraf Pertama. tidak bisa, sudah ya, sudah paham. Kemudian kalau sudah tahu pembuka berarti paragraf berikutnya adalah Isi. sampai dengan paragraf selanjutnya sebelum kesimpulan atau penutup. Kalau penutup biasanya ada di Paragraf akhir. biasanya ada di Paragraf akhir. oke, nah sudah paham? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk 2 teks laporan hasil observasi. Kita ada 5 kelompok, mungkin nanti kelompok 1, kelompok 2 teks 1, kelompok 3, 4, 5 teks 2. Atau kita spin ya, biar adil.
Ya, jangan lupa buat sama kelompok ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Coba perhatikan, nah, itu kan ada 2 lembar ya. Oke, 1 lembar kamu lepas, itu kan di staples. 1 lembar misalnya yang mengerjakan ini, lembar keduanya lepas. Lembar kedua kan beda teksnya, teks Bibi di Kota Padang. Jadi di Kota Padang misalnya Niko yang mengerjakan. Jadi kan semuanya berbeda.
Sudah sampai mana? Sepeda motor di Indonesia sudah bagian apa? Isi. Oke, pembukanya sudah? Sudah. Isi.
Sudah sampai mana? Tutup. Isi tadi kan paragraf 2 sampai seterusnya. Tidak perlu kamu tulis semua. Ambil poin-poin yang penting saja. Paham? Sudah yang sepeda motor di Indonesia? Sudah. Sekarang yang di Kota Padang ya? Ya Bu.
sudah? Kelompok 2 selesai kelompok 2. Kelompok berapa lagi sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Mulai lagi ya. Mungkin 5 menit lagi. Ya Bu. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3 bagian kesimpulan ya, betul. Oke. Kelompok 4 bagian kesimpulan. Kelompok 5 bagian kesimpulan.
Selesai. Oke, tinggal kelompok 5. Sudah? Sudah. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok 5 sudah? Oke. Oke, sekarang kita sama-sama baca yang ini dulu ya. Apa namanya yang teks yang pertama? Sepeda motor Indonesia. Sebelumnya Ibu ajukan dulu, ada kelompok yang bersedia ingin duluan memaparkan struktur teks laporan hasil observasi. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan di depan nak. Semuanya maju. Yang lain memuliakan ya. Apa itu memuliakan? Memperhatikan. Kalian perhatikan dan dengarkan. Ya, cuma satu ya, hanya satu teks laporan hasil observasi. Ya, hanya yang sepeda motor di Indonesia. Oke, hanya sepeda motor di Indonesia. Oke, kelompok 4 akan membacakan struktur teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia. Yang lain perhatikan. Kelompok lain perhatikan ya. Hanya satu saja. Silakan siapa yang memimpinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pembuka divisi umum. Kalimat dalam teks. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Oke, lanjut. Kedua. Itu tadi pembuka kan? Sekarang Isi deskripsi bagian. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digunakan oleh mesin. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya terjangkau. Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh negara Indonesia yang lain perhatikan. yang berusia 17 tahun ke atas dan mudah dimiliki surat izin mengemudi SIM. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Terakhir. Penutup,
Kesimpulan, demikian laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak bisa diabaikan di Indonesia. Oke. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Untuk menanggapi, boleh menanggapi ya. Selain bertanya, boleh menanggapi. Kelompok lain boleh menanggapi. Sudah cukup baik. Pasca coba. Sudah cukup baik. Oke, sudah cukup baik. Kelompok lain ada misalnya jawabannya sama Bu, atau misalnya ada perbedaan di bagian isi. Ayo kelompok lain. Kelompoknya Yasmin sama. Oke, kelompok lain, kelompok 3. Tadi sudah disebutkan oleh Arif ya, yang apa namanya, bagian pembuka, betul, ada di paragraf paragraf 1. Kemudian isi deskripsi bagian ada di paragraf 2 oke, paragraf 2 sampai seterusnya. Kemudian untuk oke, sudah, silakan ditutup. Habib, kalau tidak ada lagi yang menanggapi. Presentasi kami ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian satu kelompok lagi ya. Mana tadi belum ini ya duluan ya. Kamu yang berdiri ya. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Masih sepeda motor di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks pembukaan definisi umum kalimat dalam teks saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Isi deskripsi bagian sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasa digunakan oleh pembalap, dan sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan gigi manual. Sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Penutup simpulan, demikianlah laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaan tidak bisa diabaikan di Indonesia. Oke, dah. Tanya dulu, ada yang mau menanggapi? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan. Tanggapan mungkin, tanggapan. Atau mungkin saran? Saran. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepeda motor di Indonesia. Dari kedua kelompok, jawabannya ternyata sama. Ya, sama. Udah pintar ya. Jadi paragraf 1 itu pastinya tentang pembuka atau definisi umum. Kemudian paragraf berikutnya sampai dengan hampir paragraf terakhir adalah deskripsi bagian. Oke, deskripsi
pembagian. Yang terakhir berarti kesimpulan. Kesimpulan. Sekarang kita beralih ke teks. Benih di Kota Padang. Kelompok berapa yang akan maju? Sudah kelompok, kamu sudah kelompok 4 sudah ya. Giliran kelompok 5. Oke, kelompok semuanya ingin maju ya. Oke, kita spin saja ya. Kita spin antara kelompok 5, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kita spin ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kemudian kelompok 3, 2, 3, kelompok 5. Kita lihat ya siapa yang maju, karena tadi kita sudah mendengarkan kelompok 1 dan kelompok 4 ya, menentukan struktur teks sepeda motor di Indonesia. Sekarang kita tentukan struktur teks MD di Kota Padang. Siapakah yang akan maju? Siap? Siap. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Nah, yang lain memperhatikan kelompok 2 dan kelompok 5. Oke, kelompok 3 silakan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Buka definisi umum. Jadi adalah salah satu alat transportasi. Buat kita, suaranya yang kencang kita. Bendi adalah salah satu alat transportasi yang ditarik oleh kuda yang masih digerakkan di Kota Padang. Jadi ada yang roda 2, 3 atau 4. Jadi dikendalikan oleh seorang supir dengan cara menarik air tarik ke sisi depan untuk mengambil langkah kuda dalam menjaga keseimbangan. Deskripsi bagian. Jadi mekanik yang ditemukan oleh penjajah Hindia Belanda menggunakan jantan dan negara di Kota Padang. Jadi sudah digunakan sejak akhir abad ke-18 sampai tahun 1892. Pangkalan Bendi terletak di perempatan Jalan Pasaraya Padang, lalu menjadi perpisahan antara yang berhubung sampai dengan stasiun. Jadi bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam hidup masyarakat, yaitu dengan identifikasi harian servis, masalah lulus, masalah dari bingung dan daerah lain dalam perjalanan. Jadi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi sebagai penentu kesimpulan. Jadi masih menjadi transportasi tradisional dan eksis terutama sebagai sarana wisata dan transportasi jarak dekat, meskipun pengoperasiannya kini lebih sedikit dan pendapatan tentunya menurun. Oke, coba kelompok lain. Kita tanya. Ada yang ingin bertanya atau berisyarat? Oke, tadi bagian kesimpulan. Coba ulang ini kita bagian kesimpulan. Coba kalian perhatikan ya, bagian terakhir, bagian penutup. Jadi masih menjadi transportasi tradisional yang eksis terutama sebagai sarana wisata dan transportasi jarak dekat, meskipun pengoperasiannya kini lebih sedikit dan pendapatan biasanya menurun. Sama? Sama. Atau berbeda? Ayo, kelompok lain. Ada yang beda? Coba. Kelompok mana yang beda? Satu. Coba, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Itu, Adit. Silakan kelompok 1 yang ingin menanggapi Sipa mungkin, perwakilan.
Ya. Saya Sumpah Nugari dari kelompok 1 yang menanggapi kelompok 3. Coba. Menutup kesimpulan. Demikian, Bendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Wisatawan dapat berjalan-jalan mengitari Kota Padang dengan Bendi oleh pengunjung. Bendi masih tetap eksis sampai sekarang. Oke, nah itu jawaban kelompok 1. Sekarang coba kelompok. Ada yang sama dengan kelompok 1? Sama dengan kelompok 1. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Bagaimana kelompok 3 tanggapannya? Ya tidak apa-apa ya, kita kan sama-sama belajar ya. Ya. Jadi tadi pembukanya bagian paragraf. Oke, kita koreksi dulu ya. Oke, paragraf 1 betul. Pembukanya ada di paragraf 8. Oke, betul. Kemudian tadi isinya mulai dari paragraf 2 tadi ya, kelompok 3. Diambil satu kalimat yang penting ya, kalimat inti, kemudian paragraf berikutnya paragraf 2, paragraf 3, 4 sebelum paragraf terakhir ya, betul. Hanya saja mungkin kelirunya di penutup ya, kelompok 3. Bagian penutup itu ada di paragraf terakhir yang dibacakan oleh saudara Siva. Itu yang benar ya. Kelompok 3 tidak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, kelompok 3 kelompok 3. Oke. Berhubung waktunya mungkin tidak akan cukup ya jika mengerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Ini silakan dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Oke, pertemuan berikutnya nanti dibawa dikumpul ya. Pada pertemuan berikutnya sama. Tugasnya adalah menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Oke, silakan diambil dulu nanti 2, 3, 4. Oke, semua ya. Oke, di situ perintahnya sama seperti tadi, menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Cuman tugasnya agak lebih ringan. Itu kan ada berapa paragraf? 5. Tugas kalian hanya menentukan misal satu apa namanya, pembuka ada di paragraf berapa, isi paragraf berapa, penutupnya paragraf berapa, gitu tugasnya ya. Tugasnya boleh dikerjakan di rumah. Ada pertemuan berikutnya nanti dikumpul ya. Oke. Oke, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 3. Oke, apa saja? Tulis tangan. Ratu, apa yang pertama? Pembuka atau definisi umum. Oke, pembuka atau definisi umum. Kemudian yang kedua, Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Oke, caranya sudah betul seperti tadi ya. Paragraf 1 itu pasti pembuka atau definisi umum. Kemudian paragraf 2 sampai dengan seterusnya itu sudah pasti isi atau deskripsi bagian. Kemudian paragraf terakhir itu adalah penutup atau paham? Oke. Pada pertemuan berikutnya jangan lupa tugasnya tadi di bawah. Kemudian kita akan belajar tentang apa?
mengenai menentukan paragraf deskripsi dan eksposisi pada teks laporan hasil observasi. Oke. Sudah bagus ya pertemuan kita hari ini, semuanya sudah dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kalian pada pembelajaran yang akan datang. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, bagaimana perasaannya sudah belajar hari ini? Apakah senang? Ya. Perwakilan coba satu orang, Sipa. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pelajari pada pertemuan kita kali ini? Cukup senang. Kemudian apa lagi? Mudah dipahami. Sudah memahami? Oke. Sudah memahami struktur teks hasil observasi. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.